Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajar Kurniawan, NIM 20310410028, mahasiswa psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori stimulus respon dari Neil Miller dan John Dollard. John Dollard dan Neil Miller adalah pribadi yang berbeda. Namun dalam hal lain-lain, latar belakang mereka sangat mirip sekali. Bedanya, Miller menyajikan gagasan-gagasan dan temuan-temuan penting, terutama dalam bidang psikologi eksperimental. Sedangkan Dollard memberikan sumbangan-sumbangan dalam bidang antropologi dan sosiologi. Struktur kepribadian. Kebiasaan adalah konsep kunci dalam teori belajar yang dianut oleh Dollard dan Miller. Suatu kebiasaan adalah pertautan atau asosiasi antara suatu stimulus atau isyarat dan suatu respon. Asosiasi-asosiasi yang dipelajari atau kebiasaan bisa terbentuk tidak hanya antara stimulus-stimulus eksternal dan respon-respon terbuka, tetapi juga antara stimulus-stimulus dan respon internal. Dasar terbesar teori mereka adalah mengenai penetapan kondisi-kondisi dalam kebiasaan diperoleh dan dihapus atau diganti, dan hanya sedikit atau sama sekali tidak menyinggung penggolongan kebiasaan atau penyusunan daftar aneka ragam kebiasaan penting yang diperlihatkan orang-orang. Dollard dan Miller cukup menentukan prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan kebiasaan dan menyerahkan masing-masing klinikus atau peneliti tugas untuk menentukan kebiasaan-kebiasaan khas orang-orang. Dinamika kepribadian. Dollard dan Miller sangat eksplisit dalam mengidentifikasikan sifat motivasi, dan mereka menguraikan secara sangat rinci perkembangan dan perluasan motif-motif. Tetapi sekali lagi, mereka tidak tertarik pada taksonomi dan klarifikasi. Malahan mereka telah berfokus pada motif-motif penting tertentu, seperti kecemasan. Dalam analisis, mereka berusaha menjelaskan proses umum yang berlaku untuk semua motif. Pengaruh dorongan-dorongan pada subjek manusia dibuat rumit oleh munculnya jumlah besar dorongan baru hasil penurunan ataupun pemerolehan. Perkembangan kepribadian. Yang pertama, perangkat, intent response, sederhana, dan primary process. Dollard dan Miller menganggap perubahan dari bayi yang sederhana menjadi dewasa yang kompleks sebagai proses yang menarik, sehingga banyak karyanya yang menjelaskan masalah ini. Bayi memiliki 3 reportir primitif yang paling penting, yaitu refleks spesifik, yang kedua refleks bawaan, yang ketiga dorongan primer. Yang kedua adalah konteks sosial. Kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana orang-orang itu berkembang. Sebagian besar interaksi anak dengan lingkungannya berkenaan dengan bagaimana menghasilkan simbol komunikasi verbal, serta bagaimana memahami simbol verbal produk orang lain. Yang ketiga adalah situasi pembelajaran. Seperti teoritisi psikoanalitik, Dollard dan Miller menganggap 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Dollard dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi, yaitu yang pertama adalah situasi makan atau feeding situation. Yang kedua, pendidikan kebersihan atau cleanliness training. Yang ketiga, pendidikan seks awal atau early sex training. Yang keempat, pengendalian marah dan agresi atau anger anxiety. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.